'Cause the way that the sky opens up when we touch, girl, is Belajar bahasa Indonesia itu penting karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, terutama bagi kalangan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Juga sebagai panduan untuk penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah seperti skripsi, tesis, dan lain-lain. Yang saya ketahui secara singkat dalam metode pertemuan bahasa Indonesia terbagi atas 4 bagian besar, yaitu pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa pertama kali muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Awal mula sejarah bahasa Indonesia yang lahir pada 28 Oktober 1928 saat Sumpah Pemuda dikeluarkan, yaitu pada poin ketiga. Yang kedua, fungsi, kedudukan, dan ragam bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia secara umum adalah sebagai alat komunikasi sosial. Fungsi bahasa Indonesia secara khusus adalah sebagai cara pembelajaran dan mempelajari bahasa kuno sebagai pencipta hubungan dalam pergaulan sehari-hari dan sebagai alat untuk berkarya atau menemukan rasa seni. Kedudukan bahasa Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 dinyatakan sebagai bahasa negara. Berikut ragam bahasa Indonesia menurut pandangan penutur. Pertama, menurut daerah penutur dikenal dengan nama logat atau dialek geografis. Kedua, menurut pendidikan penutur menunjukkan perbedaan antara kaum yang berpendidikan formal dan tidak berpendidikan formal. Kemudian, ragam bahasa Indonesia berdasarkan jenis pemakaian. Yang pertama menurut ragam persoalan, yang kedua menurut sasarannya, yang dikelompokkan ragam lisan dan ragam tulisan. Berikut penulisan lamaran pekerjaan dan CV. Poin yang ketiga yaitu literasi digital. Literasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan membaca, menulis, dan berkomunikasi. Literasi digital telah digunakan pada tahun 1980-an. Secara terperinci, literasi digital digunakan sebagai wadah mencari, menemukan, mempelajari, memahami, menganalisis, menyebarluaskan informasi dengan menggunakan teknologi digital. Yang keempat, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pemakaian huruf yang di dalamnya huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf tebal, dan huruf miring. Yang kedua, penulisan kata yang di dalamnya termaksud bentuk ulang, gabungan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, dan kata sandang. Ketiga, pemakaian tanda baca yang termasuk tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, dan sebagainya. Muka Maile Rere Misis